Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi teman-teman, tentunya di channel MST. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan membahas mengenai dunia peternakan puyuh ini ya. Jadi sebelum lanjut teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, menurut teman-teman sendiri apakah usaha ternak puyuh ini bisa bikin bangkrut nih teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih bisa teman-teman. Baik itu bangkrut dadakan maupun itu bangkrut perlahan, keduanya bisa teman-teman. Dan ini bisa disebabkan dari beberapa faktor teman-teman. Semua itu pasti ada penyebabnya teman-teman, ada yang mempengaruhi. Jadi begini teman-teman, banyak sekali orang yang menyalahkan bahwasanya usaha ternak puyuh itu pasti bikin bangkrut, kan seperti itu ya. Jadi yang disalahkan itu usahanya. Jadi ya kalau menurut saya sih, saya kurang setuju sih teman-teman. Kalau menurut saya sendiri ya, jadi semua itu tergantung pelaku usahanya sih teman-teman. Sekarang gini, kita lihat di sekitar kita. Ya udahlah, suatu contoh ini ya, di daerah saya nih teman-teman, di daerah saya ya, kalau memang yang salah itu usahanya tidak bisa tidak bisa membuat kita untung, katakan seperti itu ya, selalu membuat kita bangkrut. Kenapa kok masih ada orang yang berusaha, mempunyai usaha ternak puyuh, kan seperti itu ya. Suatu contoh di daerah saya nih teman-teman, banyak sekali yang masih beternak puyuh, dan mereka malah bertambah banyak populasinya. Apakah bisa disalahkan usahanya yang tidak bisa membuat kita untung? Lah terus mereka-mereka yang sudah punya populasi banyak dan sudah berjalan lamanya dan sampai sekarang masih eksis, masih beternak, kalau disalahkan usahanya tidak masuk akal gitu loh teman-teman, ya kan? Jadi kalau menurut saya sih tergantung pelaku usahanya juga sih teman-teman. Nggak selalu usahanya yang salah, tapi pelaku usahanya juga. Tapi semua itu bisa bikin bangkrut pasti ada faktornya teman-teman. Jadi jangan semata-mata disalahkan usahanya, kan seperti itu enggak fair teman-teman kalau menurut saya. Banyak lagi di komenan ya, di komenan media sosial, ketika saya share link apalah itu ya, pasti yang mungkin membuat mereka itu komen menyalahkan usaha ternaknya. Suatu contoh nih ya, ketika saya sudah baru buat video, terus saya share linknya di grup. Contoh judulnya ini, ternak puyuh bisa bikin auto kaya, kan disitu tanda tanya ya. Nah mereka itu langsung komennya seperti ini, ngawur ya, istilahnya menyalahkan usahanya loh teman-teman. Jadi usaha ternak puyuh ini tidak bisa bikin kita untung, malah buntung, kan seperti itu, malah bikin kita bangkrut, kan seperti itu. Yang saya heranin mereka yang ada di grup peternak ya, kalau mereka sudah tidak beternak, sudah gagal beternak, kenapa kok mereka masih ada di grup? Biasanya kan mereka kalau yang sudah tidak beternak lagi, sudah tidak punya usaha ternak puyuh, kan biasanya ya masih tidak peduli kan keluar dari grup. Nah tapi mereka kok masih bertahan di grup dan masih memantau, kan seperti itu. Apa jangan-jangan, mungkin itu pikiran jelek saya ya, saya kurang tahu. Yang terpenting kalau menurut saya ya, itu tergantung dari pelaku usahanya, jangan disalahkan usahanya, karena banyak yang di sekitar kita itu masih beternak puyuh dan masih eksis, malah tambah banyak populasinya ya. Ini tidak bisa tidak bisa diajak ngomong cepat nih mulutnya. Jadi itu teman-teman, tidak sedikit dari mereka yang masih beternak puyuh malah tambah banyak populasinya kan. Tapi teman-teman, tidak sedikit pula yang mereka bangkrut dalam beternak puyuh. Jadi ada faktornya nih teman-teman. Jadi ini saya singgung lagi ya teman-teman, ini bagi-bagi pengalaman aja sih ya teman-teman di dunia peternakan puyuh, agar mungkin yang pemula yang
baru mampir ke channel MST, biar tahu, biar tambah pengalaman sih. Kalau mungkin dari teman-teman sendiri yang senior ada kurang tepatnya, mungkin bisa dibetulkan nih teman-teman, bisa dibetulkan lewat kolom komentar ya. Jadi begini teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peternak puyuh itu bisa bangkrut. Yang pertama dari segi gini ya, bangkrut dadakan ya. Misalkan kalau bangkrut dadakan nih teman-teman, saya kasihkan contoh, bisa usaha ternak puyuh ini bisa bikin bangkrut dadakan. Ini saya ambil kisah nyata, contoh nyata yang ada di daerah saya. Itu pemula teman-teman, baru beli bibit ya kisaran 900 ekor teman-teman, dan bibitnya itu sudah bertelur, puncak produksinya bagus-bagusnya nih teman-teman. Selang beberapa hari kemudian ternyata terkena virus aratan. Nah, ini yang dinamakan bangkrut dadakan teman-teman. Karena masih pemula kan, modalnya cukup lumayan ya kalau 900 ekor itu ya. Ya kalau umurnya masih muda teman-teman, jelas kita itu bangkrut teman-teman. Ya mungkin masih ada kembalian uang ya, tapi tidak sesuai modal, tidak sesuai modal yang kita keluarkan, kan seperti itu. Nah itu kan tidak bisa dikatakan untung, tapi malah buntung. Karena apa? Mereka terkena virus aratan. Tapi virus aratan ini datangnya tidak tidak diundang teman-teman. Jadi kemungkinan di daerahnya sekitar rumahnya atau lingkungannya itu ada ayam potong atau mungkin ayam yang terkena aratan juga. Nah itu penyakitnya terbawa angin sehingga masuk ke kandang ternak puyuh, jadi puyuhnya terkena. Itu bisa jadi teman-teman. Terus ada lagi, mungkin ada orang yang berkunjung ya, mungkin orangnya baru masuk ke kandang yang terkena virus aratan kan, terus membawa virus masuk ke kandang. Nah itu juga bisa teman-teman. Dan ada lagi yang dari egg tray-nya teman-teman. Egg tray itu bisa pengaruh loh teman-teman, tapi yang bekas ya. Kalau yang baru sih kayaknya enggak masalah, tapi kalau yang bekas kan, bekasnya sana sini kan kita tidak tahu. Nah itu bersih steril dari virus kan kita tidak tahu. Itu juga menjadi faktor sih teman-teman. Tapi kalau di daerah saya ini tadi ya, ini nyata teman-teman, karena di daerahnya itu banyak sekali ayam yang mati. Nah itu bisa jadi dari faktor ayamnya itu tadi yang menularkan teman-teman. Terus ada lagi yang bikin bangkrut dadakan nih teman-teman. Mereka yang tidak punya modal, ingin punya usaha ternak puyuh, nekat pinjam di bank, gak tanggung-tanggung lah, pinjam di bank katakanlah 30 juta, dan akhirnya tidak sesuai perhitungan, tidak sesuai ekspektasi, karena masih pemula, belum banyak teori kan, seperti itu, masih belum banyak ilmu mengenai dunia peternakan puyuh. Bisa akhirnya malah buntung kan teman-teman, apalagi itu modal dari pinjaman bank. Tapi kalau saran saya ya, untuk teman-teman yang pemula lebih baiknya itu modal punya sendiri teman-teman, jangan sampai pinjam, karena kita itu masih pemula. Jadi kita mau usaha ternak puyuh ya disesuaikan modalnya. Kita punya modal 5 juta ya itu aja dulu teman-teman buat modal, jangan kita pinjam di bank, itu malah akan jadi resiko teman-teman. Terus yang selanjutnya yang bikin bangkrut perlahan teman-teman, ini katakanlah gini ya, misalkan ada seorang yang punya banyak uang, bermodal nih teman-teman, banyak uang ya, bermodal, dan semena-mena mereka itu banyak modal, dia banyak modal, enggak tanggung-tanggung nih teman-teman, enggak diperkirakan, enggak dipikirkan ya, enggak istilahnya gerusa-gerusu itu loh teman-teman. Wes pokoknya aku duit akeh ya wes tak lebokne des, apalagi mereka pemula, ya itu akan bisa bikin bangkrut perlahan loh teman-teman. Contohnya kalau gerusa-gerusuh ya, pasti pembelian bibitnya itu tidak sesuai tidak sesuai standar gitu loh teman-teman, bibitnya jelek. Kalau kita itu kalau pemula biasanya kita tanya-tanya dulu nih teman-teman, bibit yang sesuai kan seperti apa, yang bagus itu seperti apa kan. Nah ini bibitnya jelek, terus akhirnya produksi tidak maksimal, hasilnya pun tidak sesuai pakan kan, seperti itu akhirnya bangkrut perlahan.
ada lagi nih teman-teman, ini kisah nyata juga di daerah sekitar Pare ini ya teman-teman, bahwasanya ternyata produksi telur puyuhnya itu tidak maksimal. Dia itu punya puyuh 2000 ekor teman-teman ya, 2000 ekor, pakannya habis satu saksi teman-teman satu hari, tapi hasil produksinya itu enggak sampai 90% teman-teman, bahkan 80% pun enggak sampai. Itu dapat produksi itu 65% teman-teman. Penyebabnya pakannya itu tercecer, jadi tercecer di bawah itu sangat banyak teman-teman, jatuh-jatuh gitu loh teman-teman. Akhirnya produksinya kan tidak maksimal, terus akhirnya pakan tercecer, ya itu tadi bisa bikin kita rugi, bangkrut kan, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sih teman-teman hal-hal yang bikin bangkrut perlahan. Jadi intinya gini loh teman-teman, semua itu tergantung pelaku usahanya juga sih teman-teman. Kalau pelaku usahanya berhati-hati, terus dipikirkan matang-matang, tidak gerusak-gerusu kan, terus dihati-hati kan, seperti itu, antisipasinya ada kan, ya mungkin itu akan ya paling tidak meminimalisir kebangkrutan lah teman-teman, meminimalisir kegagalan lah, seperti itu kan, kegagalan dalam peternak. Jadi ya kalau menurut saya pribadi itu tergantung pelaku usahanya juga sih teman-teman, jangan disalahkan usahanya. Kalau disalahkan, kalau emang usahanya yang salah, mungkin di dunia ini nggak ada orang yang peternak puyuh sih teman-teman, karena ya sudah jelas usahanya itu tidak menguntungkan, kenapa kok masih dilakukan kan, seperti itu logikanya kan, seperti itu teman-teman. Yes, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel MSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.